tanamด้วย Majalaya, kota kecil yang terletak di wilayah Bandung Selatan ini, pernah menyimpan seuntai cerita manis yang membuat namanya menjadi besar, terkenal, dan dihormati. Karena selain keramahan, kemandirian, dan partisipasi warga untuk membangun kotanya dengan swadaya, Cina lainnya. Inilah awal mula Majalaya mengukir sejarah sebagai kota tekstil yang mampu menghasilkan aneka ragam produk tekstil seperti sarung, kain untuk bahan pakaian, handuk, benang, kain kasur, dan lain-lain. Saat itu betul-betul merupakan masa keemasan bagi Majalaya. Bahkan saking makmur dan terkenalnya tekstil Majalaya, kota ini pun mendapat julukan baru sebagai kota dolar. Kemajuan dan ketenaran Majalaya sebagai kota kecil penghasil industri tekstil membuat kepincut Wakil Presiden RI saat itu Bung Hatta untuk meninjau secara masyarakat Majalaya tempo dulu pun begitu peduli terhadap usaha pengembangan agama dan pendidikan. Melihat pentingnya masjid sebagai tempat peribadatan dan sekolah sebagai tempat pendidikan untuk mencetak generasi penerus yang cerdas, berakhlak, dan berketerampilan, merupakan penentu maju mundurnya kota Majalaya. Ketaatan dalam menjalankan agama benar-benar telah menyentuh hati mereka. Salah satunya adalah keinginan untuk membangun sebuah masjid sebagai sarana beribadah, sekaligus tempat silaturahmi dan berkumpul untuk membicarakan berbagai kepentingan umat dan kemajuan daerah. Menyikapi hal itu, maka tahun 1939 atas dorongan dari Camat Majalaya, Hermawan Sunario, bersama masyarakat Majalaya mendirikan sebuah masjid yang bangunannya mirip dengan Masjid Demak. Selain itu, Majalaya yang dulu pun dikenal sebagai kota yang rapi, jalan-jalannya lenggang demikian bersih, terawat, suatu kenyataan yang sangat kontradiktif dengan kondisi Majalaya saat ini. Selain jalan-jalannya banyak yang berlubang, juga kesemrambutan lalu lintas sudah menjadi menu sehari-hari kota ini, yang terkesan sulit untuk diperbaiki. Mungkin fakta ini terjadi karena kurangnya political will dari pihak-pihak yang berkompeten terhadap urusan tersebut.
Bahkan saya masih ingat pernah ada sebuah majalah nasional yang menyebut bahwa Majalaya itu sebagai kota tai kuda. Yang lucu bahwa masyarakat Majalaya sendiri, penduduk Majalaya sendiri juga mengecam. Cuman masalahnya pertanyaan kita kan, apakah kita layak hanya mengecam saja? Cukup dengan kita mencaci maki saja? Nah, saya pikir harus ada masyarakat Majalaya yang berbuat bagaimana untuk bisa merubah dan mencari terobosan agar hal ini tidak terjadi. Kita masih menyadari, boleh jadi sih, apabila kakek nenek kita dulu punya kesadaran untuk membuat perencanaan kota Majalaya ini secara baik, kondisinya tidak seperti sekarang kan.